semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yap, di video kali ini di sini aku tidak mengajak kalian untuk bareng-bareng mengerjakan soal dulu, karena di sini aku akan memberikan tips dan trik bagaimana kalian bisa mudah dalam mengerjakan soal-soal ujian mandiri UIN tahun 2022. Ya, lebih tepatnya adalah strategi lolos ujian mandiri UIN tahun 2022. Buat teman-teman pejuang ujian mandiri tahun 2022, yuk semangat, pokoknya terus optimis apapun itu hasilnya. Yang penting usaha dulu, percaya dulu, dan jangan lupa untuk terus berdoa. Nah, untuk penjelasan lebih jauh lagi mengenai strategi-strategi apa yang bisa aku sharing kepada teman-teman semua agar bisa membuka peluang lolos, membuka pikiran kalian untuk berpikir bagaimana sih kira-kira kalian bisa lolos dalam seleksi ujian mandiri UIN tahun 2022. Nah, tapi sebelum itu seperti biasa, klik tombol subscribe channel YouTube ini dan juga follow akun sosial media @latsorumptkIN. Dan kalau misalnya kalian ingin konsultasi ataupun ingin menanyakan sesuatu secara pribadi, boleh langsung saja DM Instagram pribadi aku @rizkayani_amram. Jadi insya Allah aku usahain jawab pertanyaan kalian satu persatu ya. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja simak penjelasan video ini sampai akhir. Nah, teman-teman, kenapa sih aku perlu membahas mengenai strategi lolos ujian mandiri UIN tahun 2022? Oke, di sini aku akan menjawabnya bahwasanya setelah kan ujian SBMPTN dan hasilnya belum menjadi rezeki kalian di jalur itu, maka setelah dari situ adalah tahap akhir ada seleksi ujian mandiri. Nah, di ujian mandiri ini adalah bagaimana kalian terus berupaya semaksimal mungkin. Pokoknya jadikan jalur ujian mandiri ini sama dengan perjuangan kalian ketika ujian SBMPTN. Jadi kalian tetap belajar, tentunya kalian terus berusaha. Jangan sampai ujian mandiri kan itu biasanya menggunakan biaya yang besar ya. Terus bisa saja juga ada orang kenalan kita di dalam kampus tersebut. Nah, tapi kan itu hanya orang-orang khusus yang bisa mendapatkan privilege seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya kalian mendaftar jalur mandiri UIN tahun 2022, nah di sini aku bisa sharing untuk bisa membantu kalian mengatur strategi lolosnya. Nah, yang pertama adalah mulai menyicil untuk belajar. Nah, teman-teman, kenapa sih aku menyarankan kepada kalian pejuang ujian mandiri UIN? Kalian harus mulai belajar dari sekarang. Apalagi kan kalian yang bukan lulusan dari pesantren ataupun madrasah, kalian penting untuk mulai dari sekarang belajarnya. Ya, walaupun setelah dari pengumuman SBMPTN 2 hari kalian sedih, bisa lanjut untuk move on kembali, bangkit kembali, dan punya harapan baru kembali untuk segera mencoba jalur ujian masuk mandirinya. Nah, kalian sudah mulai cari-cari infonya. Yang penting sih di sini kalian jangan pernah malas untuk mencari informasi. Karena kalau kalian sudah malas dari awal itu, kalian sudah bingung mau cari informasinya gimana dan kalian berleha-leha untuk tidak mencari informasi, maka itu jadi problem untuk diri kalian, karena kalian harus bisa melawan rasa malas itu sendiri, rasa takut itu sendiri, dan juga yang lainnya. Jadi di sini pentingnya adalah kalian terus update informasi-informasi kalau misalnya kalian benar-benar untuk terus melanjutkan perjuangan kalian kembali dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi. Nah, makanya di sini aku menyarankan, maka mulailah untuk belajar, mulailah untuk menyicil. Setidaknya kalian tidak tremor ataupun panik ketika kalian baru persiapannya 1 hari sebelum ujian. Tips aku buat kalian yang bukan lulusan dari pesantren ataupun madrasah adalah kalian dari sekolah negeri umum ya. Nah, kalian mulai menyicil belajarnya. Nah, maksudnya menyicil belajar dari sini adalah sekarang sudah banyak akses yang bisa kalian dapatkan, mulai dari YouTube,
Instagram, dan juga lainnya sudah banyak menyiapkan referensi-referensi mengenai soal-soal UMM UIN tahun 2022. Nah, makanya dari situ adalah kalian terus berupaya semaksimal mungkinnya dulu. Jangan dulu kalian terus bergantung kepada orang lain. Bolehlah kalian bisa minta pertolongan, tapi jangan sampai keseringan sampai-sampai kalian tidak berusaha menjadi pribadi yang mandiri, berusaha sendiri dan memperjuangkan apa yang harus kalian perjuangkan. Jadi mulailah untuk belajar, karena dengan persiapan yang jauh lebih panjang atau jauh yang lebih lama, maka itu mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke? Kedua adalah cari soal-soal yang keluar dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, seperti kok dengan jalur SBMPTN. Nah, kalian bakal memprediksikan soal itu dari soal-soal yang keluar dari tahun-tahun kemarin. Mau itu dari tahun 2021, 2020, 2019. Yang penting ada gambaran yang bisa kita prediksikan kalau misalnya yang keluar ini modelnya seperti ini. Kalau misalnya tipe soal ini akan muncul di subtes seperti ini. Jadi setidaknya dengan kalian mencari soal-soal dari tahun sebelumnya, maka kalian mendapatkan gambaran tentang materi apa saja yang keluar. Terus kalian juga bisa menguntungkan diri kalian sendiri agar kalian tidak bingung nih, kok soal-soalnya bahasa Arab semua, kok soal-soalnya tidak sesuai ekspektasi. Ya seperti itu soalnya untuk pelaksanaan, apalagi kan kalian pilihnya adalah ujian mandiri UIN. Jadi terbiasa kalian akan menemukan soal-soal yang tersangkut pautkan dengan nilai-nilai agama. Oke, ketiga adalah cari informasi jurusan dan peluang masuk. Nah teman-teman, pada tahap pendaftaran dan setelah kalian melakukan pembayaran ujian mandiri UIN 2022, maka kalian akan mengisi program studi. Nah tentunya dalam program studi ini adalah bagaimana kalian memperkirakan maksimal 3 opsi jurusan, di mana dari ketiga jurusan ini punya peluang bahwa kalian besar lolosnya itu di sini, kalian peluang kecilnya lolos itu di sini. Jadi makanya di sini aku sampaikan penting untuk mencari tahu info jurusan. Info jurusan itu yang manakah? Maksudnya yang spesifiknya ke arah mana. Jadi aku sarankan kalian mencari apakah prodi yang kalian pilih favorit atau tidak. Apa memang jurusan tersebut merupakan jurusan yang terketat dalam kampus tersebut. Nah, kalau misalnya jurusan itu memang banyak peminatnya atau banyak mahasiswa yang kuliah di kampus tersebut, maka prodi tersebut merupakan prodi yang banyak peminat. Kalau peminatnya semakin banyak, artinya prodinya juga semakin ketat ya teman-teman. Jadi cari info keketatan jurusan tersebut. Walaupun memang ada beberapa PTKIN yang tidak melampirkan kuota, misalnya daya tampung dari prodi tersebut. Nah, makanya dari situ penting untuk cari infonya itu melalui apakah jurusan ini banyak mahasiswanya atau memang banyak peminatnya dari tahun-tahun lalu sejak pendaftaran ujian mandiri UIN 2022 ya teman-teman. Nah, jadi sampai di sini sudah paham ya teman-teman. Yang keempat adalah prioritaskan jurusan sesuai dengan hal yang kamu inginkan, hal yang ingin kamu tekuni di pilihan pertama. Nah, tentunya berbicara tentang prioritas. Nah, prioritas itu selalu melekat yang namanya harus selalu yang pertama, harus yang dijadikan sebagai tujuan utama. Nah, artinya di sini adalah jangan sampai kalian mengurutkan jurusan itu tidak sesuai dengan prioritas kalian. Beberapa tahun sebelumnya banyak sekali yang selalu salah menempatkan jurusannya. Jadi baiknya kalian taruh pilihan jurusan yang benar-benar yang kalian inginkan di prioritas pertama, kemudian jurusan yang kedua tidak jauh dari bidang yang kamu tekuni di prioritas pertama, kemudian begitu selanjutnya sampai ke pilihan jurusan yang ketiga. Oke, sudah paham ya teman-teman? 5 adalah perbanyak latihan soal TKD dan juga TPA. Nah teman-teman, TKD kan adalah tes kemampuan dasar. Nah, tes kemampuan dasar ini ada IPA dan IPS. Untuk IPA kan itu adalah matematika, fisika, kimia, dan juga biologi. Sedangkan IPS itu adalah sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Nah teman-teman, di sini aku mau menyampaikan karena kan dalam soal mandiri UIN 2022 kan ada juga muncul soal bahasa Arab dan juga soal tes keislaman. Jadi buat kamu yang lulusan negeri ataupun dari
sekolah umum yang belum sempat mempelajari hal seperti itu, maka kalian bisa maksimalkan di latihan soal TKD dan TPA. Nah, TPA kan penalaran, deret, antonim, sinonim, dan yang lainnya. Nah, next, strategi lolos ujian mandiri UIN 2022 yang terakhir adalah berdoa. Nah, teman-teman, setiap usaha apapun yang kalian lakukan jangan pernah terlepas dari doa. Mau kalian melangkah, mau kalian keluar, mau kalian mengerjakan sesuatu, maka pastikan kalian berdoa. Jadi, makanya perkuat yang terakhir ini, yang mana kalian beribadah kepada Tuhan, perbanyak doa, meminta restu kedua orang tua, maafkan orang-orang yang senantiasa menyakitimu, meminta maaflah kepada orang-orang yang tidak secara langsung kalian menyakiti hatinya. Maka perbanyaklah juga minta doa kepada orang-orang yang soleh dan soleha, supaya kalian akan dipermudahkan ketika ujian mandiri UIN tahun 2022. Teman-teman, itulah 6 tips dari aku mengenai strategi lolos ujian mandiri UIN tahun 2022. Nah, jika dirasa bermanfaat, boleh di-share kali ya kepada teman-teman semua, apalagi pejuang ujian mandiri UIN tahun 2022. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Jangan lupa support terus channel YouTube ini, supaya channel YouTube ini terus berkembang setiap harinya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian terus update video-video terbaru yang aku upload setiap minggunya. Nah, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.